warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Gania Pulungan. Video ini dibuat untuk tugas akhir semester kajian kitab hadis. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Kitab Al-Muwatta atau Muwatta Malik merupakan kitab hadis dan fikih yang disusun oleh Imam Malik bin Anas. Merupakan salah satu dari kutubut tis'ah, 9 kitab hadis utama di kalangan Sunni. Kitab Al-Muwatta merupakan kitab yang terkenal di kalangan ulama, baik yang klasik maupun kontemporer, memiliki tempat yang penting dalam dunia Islam. Kitab ini merupakan kumpulan hadis dan panduan komprehensif dalam fikih Islam yang ditulis oleh ulama terkemuka, yaitu Imam Malik bin Anas pada abad kedua Hijriah. Imam Malik adalah salah satu dari 4 imam terkenal dalam fikih Islam. Jilid pertama Al-Muwatta dicetak pada masa kepemerintahan Khalifah Al-Mahdi, Khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah. Seiring berjalannya waktu, kitab ini semakin populer dan menjadi tersebar luas, dengan lebih dari 20 naskah pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah keempat dari dinasti Abbasiyah. Pada akhirnya, kitab ini mencapai total 80 naskah yang semuanya berasal dari karya asli Imam Malik. Dalam Muwatta terdiri dari 2 jilid dengan kombinasi warna coklat dan merah dan ditakik oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Pada jilid pertama kitab Al-Muwatta terdiri dari 439 halaman yang pada awal penulisannya belum masuk ke dalam pokok pembahasan, tetapi dimulai dengan mukadimah. Mukadimah ini berisi ringkasan biografi Imam Malik yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang kitabnya. Pembahasan utama tentang hadis-hadis dimulai dari halaman ketiga hingga ke halaman ke-426 yang diakhiri dengan daftar isi untuk jilid 1. Belum masuk ke pokok pembahasan kitab Al-Muwatta, dijelaskan terlebih dahulu pendapat para ahli hadis tentang Al-Muwatta seperti Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Al-Bukhari mengenai sanad yang terdapat dalam Al-Muwatta. Al-Bukhari mengatakan bahwa sanad yang sahih dalam meriwayatkan hadis-hadis Al-Muwatta adalah dari Nafi Maula Ibn Umar. Dan selanjutnya adalah tentang orang-orang yang meriwayatkan Al-Muwatta dari Imam Malik, baik yang berasal dari Madinah, Mekah, Mesir, Irak, Afrika, dan Andalusia, Tunisia, dan Syam. Kemudian jelaskan jalur periwayatan yang mencapai penulis Al-Kutub Al-Khamsah, 5 kitab hadis utama, seperti Imam Ahmad bin Hanbal melalui jalur Abdul Ar-Rahman bin Mahdi, Imam Bukhari melalui jalur Abdullah bin Yusuf Al-Tunisi, Imam Muslim melalui jalur Yahya bin Yahya Al-Tamimi Al-Naisaburi, Abu Dawud melalui jalur Al-Qanibi, dan Al-Nasai melalui jalur Qutaibah bin Sa'id. Setelah itu dibahas mengenai naskah Al-Muwatta beserta syarah, rijal, musnad, ikhtilaf dalam Al-Muwatta, dan diakhiri dengan takhrij penyusunan kembali Al-Muwatta. Selanjutnya, pembahasan dalam pembukaan Al-Muwatta mencakup sejarah kehidupan Imam Malik, termasuk guru dan muridnya, kecintaannya pada hadis serta pemeliharaannya, dan juga pembahasan tentang kitabnya yang mencakup riwayat hadis yang diterima dan periwayatan Al-Muwatta sampai keluar dari daerah Madinah. Pada jilid kedua, kitab Al-Muwatta pembahasannya langsung masuk ke pokok pembahasan sebagai kelanjutan dari jilid ke-1 yang diakhiri dengan Miftah Al-Muwatta yang pembahasannya dari bab Hamzah sampai Ya. Berdasarkan kitab yang telah ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, kitab Al-Muwatta terdiri dari 2 juz, 61 kitab, 698 bab, dan 1829. Selanjutnya, biografi dari Imam Malik. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Anas Asy-Syabahi Al-Arabi bin Malik bin Abu Amir bin Haris, yang terkenal dengan sebutan Imam Dar Al-Hijaz, yaitu imam dari kota Madinah. Sebutan ini diberikan kepadanya karena dalam sejarah hidupnya ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali hanya untuk pergi naik haji ke Mekah. Silsilahnya Imam Malik sampai kepada Ya'rab ibnu Yashjab ibnu Khattab Al-Syabahi, salah satu kabilah besar di Yaman. Kakeknya yang bernama Abu Amir termasuk salah satu sahabat Nabi yang mengikuti semua peperangan kecuali perang Badar. Ada yang mengatakan bahwa Abu Amir hidup pada zaman dengan Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan beliau. Apabila Imam Malik diruntutkan dari pihak ibu, Al-Aliyah bin Syarik Al-Azdiyah, maka silsilahnya sampai kepada kabilah Al-Azdi
Adapun Imam Malik sendiri termasuk tabi'in. Pembahasan yang kedua tentang Musnad Abu Hanifah. Menurut Ali Al-Qori dan Al-Khawarizmi, Musnad Abu Hanifah bukanlah hasil karyanya sendiri, melainkan yang ditulis oleh para muridnya dan ulama yang datang kemudian. Ali Al-Qori menegaskan bahwa dalam bidang fikih, Abu Hanifah adalah yang pertama kali menyumbangkan karya yang sistematis. Namun di bidang hadis, ia tidak meninggalkan sebuah karya apapun. Musnad yang disandarkan kepadanya ditulis oleh para ulama kebelakangan seperti Abu Bakar Muhammad Abdullah bin Al-Bukhari Al-Harisi. Namun demikian, hal ini tidak berarti memutuskan hubungan antara kitab itu dengan diri Abu Hanifah. Hal tersebut juga bukan merupakan penghalang untuk menganggap kitab itu sebagai kontribusinya. Sebuah penulisan, ada kasus-kasus seperti ini sering terjadi. Seperti di bidang tafsir misalnya, bagian awal dari tafsir Al-Manar dianggap karya Muhammad Abduh, meskipun apa yang dibuat dalam kitab tersebut ditulis oleh Rashid Ridha. Kemudian di bidang ilmu hadis ada kitab Muqaddimah sebagai karya monumental Ibnu Salah, meskipun kitab tersebut ditulis oleh murid Ibnu Salah. Selanjutnya, kitab Al-Asa adalah sebuah kitab yang menegaskan kedudukan Abu Hanifah sebagai fuqaha sekaligus muhadis. Dengan kitab ini, Abu Hanifah merupakan salah satu dari generasi tabi'in yang tercatat telah memberikan banyak kontribusi, baik di bidang fikih maupun hadis. Kitab Al-Asa merupakan kitab perintis dalam bidang syariat, yakni sebuah kitab pertama kali dalam bidang fikih yang disusun berdasarkan bab fikih, mulai dari Toharoh sampai kewarisan. Penyusunan setiap bab didasarkan pada tinjauan korelasi dengan bab yang ada sebelumnya dan sesudahnya. Menurut Al-Khawarizmi, penyusunan kitab semacam itu pertama kali dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Selanjutnya, biografi Imam Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah An-Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Al-Marzuban. Beliau lahir di Kufa, Irak pada tahun 80 Hijriah atau sama dengan 650 Masehi. Wafat di Baghdad, Irak tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi.